Hai, bayangin ada orang lagi narik kotak kayak gini. Satu orang misalkan narik dengan 10 Newton dan satunya narik dengan 30 Newton. Di sini kita mau cari tahu sudutnya berapa biar kotak ini nggak gerak di sumbu X. Nah, kalau kita pakai sedikit matematika, terus kita coba solve gitu kan, itu kita dapetin kalau ya 10 cos theta sama dengan 30 sin theta, kita atur-atur jadi theta sama dengan 0,32175 radian. Wait, kok ini lebih gampang daripada yang kukira ya? Harusnya ini kayak susah gitu. Kita lanjut aja. Misalin kita pengen nyelesain masalah kayak gini, ini rumus tadi tapi udah dibolak-balik aja, diatur-atur lagi. Jadi sama dengan 0. Nah, kita tahu ada yang namanya tuh root finding atau nyari akar. Tetanya berapa di sini biar hasilnya sama dengan 0. Tadi kita udah dapet sih pakai analitik, tapi kita sekarang mau coba pakai komputasi, pakai Python. Metode pertama itu ada bisection. Jadi di sini kita ambil 2 titik. Jadi 2 titik ini diantaranya tuh ada si akarnya ini. A dan B ini kita tambahin terus kita bagi, itu jadi rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini kita cari tahu antara A, C, atau CB yang punya si akar itu. Kalau kita coba lihat, di sini kan kalau dalam visualisasinya itu kan AC itu yang punya akarnya. Nah, secara matematik itu kalau kita lihat di sini, kalau FA dikalikan FC itu hasilnya negatif. Kalau FB dikalikan FC itu hasilnya positif. Yang hasilnya negatif itu berarti ada akarnya di situ. Nah, apakah ini sudah kita dapat akarnya? Belum. Kita coba lagi sekali lagi. Sekarang kita dapat D di sini. Itu rata-rata dari A sama C. Kita coba lakuin yang sama, terus kita dapetin kalau di FC, FD itu dapat si minusnya. Berarti akarnya ada di sekitar situ. Nah, kita ulangin ini sampai berkali-kali, sampai dapat si akarnya yang sebenarnya. Kan ya kalau kita pakai for in range gitu kan, bisa aja kita set aja 100 misalnya, atau 1000. Jadi banyak gitu kan, jadi mungkin itu akarnya udah kedapat kan. Tapi kayak agak nggak efisien aja gitu. Gimana kalau kita bisa tahu kapan harus berhenti otomatis, tanpa harus kita tahu berapa kali iterasi. Di sini ada rumus kayak gini, jadi kita mau tahu seberapa berubah dari angka sebelumnya. Jadi kalau misalnya angkanya yang sekarang tuh 1, terus angka yang selanjutnya tuh 1, kan nggak berubah banyak. Jadi ya berhenti aja gitu. Nah, ini maksud dari rumusnya. Jadi pas kita pasang, kita nggak perlu cari tahu lagi butuh berapa iterasi, kita langsung dapat hasilnya aja. Nah, itu untuk rumus bisection. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada fun fact. Jadi kalau FA dikalikan FC atau FB dikalikan FC-nya tadi, itu pasti ada yang negatif. Kecuali kalau C-nya itu akarnya. Berarti hasil dari keduanya itu 0. Mari kita lanjut ke regula falsi. Jadi regula falsi ini tetap sama kayak yang bisection tadi, kita masih perlu 2 angka, tapi bedanya sekarang cara cari akarnya itu, lakukan pendekatannya itu kita tarik garis. Jadi pas garisnya nyentuh 0, atau ya nyentuh sumbu X, itu jadi C kita yang baru. Nah, ini di kanan ada rumusnya. Habis kita udah dapetin C-nya, kita lakukan ya algoritma yang sama kayak yang bisection tadi. Kita cari di mana akarnya, terus kita ulangin lagi sampai errornya kecil. Itu untuk regula falsi. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana kalau cuma pengen ngerjain ini pakai 1 titik aja, terus nanti titik itu disuruh cari mana akarnya? Oh, bisa aja. Sini ada metode yang namanya Newton-Raphson. Jadi di sini pakai turunan, jadi ya agak sedikit kompleks lagi gitu. Jadi di sini kita misalnya punya 1 titik, itu kita pilih titik 1, kita tarik garis dari kemiringan di titik itu dengan turunannya, terus garis yang berpotongan sama sumbu X, itu yang jadi C kita yang baru, sama kayak yang regula falsi tadi. Sekarang dari titik yang baru itu, kita cari tahu kemiringannya, terus kita cari 0 lagi dan berulang sampai kita dapat akarnya. Ini dilakukan sampai R-nya kecil. Nah, tapi kalau dengan cara yang 1 titik ini, kan kita tahu kalau sin sama cos itu fungsi yang berulang gitu, siklik. Naik turun, naik turun, naik turun, berarti akar-akarnya itu lebih dari 1 kan. Sini kalau kita misalnya pindahin titik awal kita tuh bukan di 0 lagi, tapi ke 3 misalnya, kita bakal dapetin akar yang berbeda. Jadi ini perlu diketahui aja biar ya nggak bingung kalau nanti tiba-tiba dapet hasil yang beda. Mungkin hasil yang beda itu adalah akar yang belum tahu aja. Nah, sekarang yang terakhir ini ada metode secant. Metode ini mirip dengan Newton-Raphson, tapi rumusnya sama kayak regula falsi. Sebenarnya yang tadi regula falsi, Newton-Raphson sama secant ini rumusnya sama semua. Kalau emang dilihat-lihat gitu. Bedanya cuma ya beberapa aja. Tadi regula falsi itu pakai cara yang bisection, tapi dengan rumus mencari C yang beda.
Kalau yang tadi Newton-Raphson itu mau carinya dengan satu titik pakai turunan. Kalau yang sekarang secant ini nyarinya dengan 2 titik, tapi titik ini nggak harus mengandung akar-akarnya. Jadi kita pilih 2 titik random, 2 titik ini kita bikin garis, terus dengan garis yang menyentuh 0, itu kita bikin titik baru. Kita namain 3. Nah, yang selanjutnya, titik 2 dan 3 ini kita tarik garis. Yang bersinggungan dengan sumbu X itu titik yang keempat. Ini kalau dalam ilustrasinya kelihatan kayak udah ketemu akarnya gitu ya dari sini. Jadi ini prosesnya bisa diulang berkali-kali, sampai errornya kecil. Dan dapatlah si akarnya. Ya itu tadi 4 metode yang bisa dilakukan buat pencarian akar, misalnya kalau ada rumus yang kayak susah kalau diselesain secara analitik. Tadi itu ternyata gampang aja diselesain yang soal tadi di awal aku bilang. Tapi ya kalau nemuin soal yang susah untuk diselesaikan secara analitik, ini bisa dipakai metodenya. Bisa dicari-cari juga, kalau nggak salah SciPy itu juga punya rumus untuk root finding. Jadi ya, silahkan bermain-main. Bye.